Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bi'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Lemas amat jawabnya. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmah wansur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal. Dikit amat yang amininnya nih. Mudah-mudahan yang ngaminin paling gede pulang dari sini paling banyak duitnya. Bapak-bapak yang ngaminin paling kencang mudah-mudahan diizinin poligami sama bininya. Ini kan Habib ngedoain ibu-ibu, kenapa ibu-ibu yang sewot gini beginian? Amin gak Pak? Oh, bapak-bapak aminnya paling kencang banget Bu. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh warga Masjid Jami Ar-Rahman, dan tidak lupa juga kepada para habaib, para kiai, para ajengan, para afsatid, wabil khusus Sayyidil Habib Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Mahdi Al-Idrus, dan Ustadz Ruslan selaku ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Ustadz Gunawan ketua panitia, Neih Nur Hasan kepala dusun 02, Ustadz Lili Syatiri Mukmin, dan juga Ustadz Kada Suhada, Ustadz Syarifuddin, dan para kiai tokoh masyarakat lainnya. Kita doakan dulu yuk guru-guru kita biar panjang umurnya, sehat badannya. Ini males banget doain ustadz kita nih Bu. Kok males banget doain ustadz-ustadz kita nih yang di sini Bu? Sebab ya Allah kita nih banyak-banyak doain guru-guru kita Bu. Kalau seumpamanya ada yang meninggal, coba yang dicari siapa? Ustadz mana? Habib apa ustadz di sini? Habib di calling, di sini ada yang meninggal Bu, jauh-jauh udah kering tuh mayat. Betul nggak? Maka doain dulu ustadz-ustadz kita biar panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang agung, malam yang mulia, malam yang penuh dengan cinta. Pada malam hari ini kita memperingati lahirnya insanul kamil, insan yang mulia, manusia yang mulia, manusia yang agung akhlaknya, manusia yang bukan hanya manusia memujinya, sampai malaikat, sampai Allah pun memujinya dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin yang hadir di sini, yang pegel-pegelan, capek-capean, ngantuk-ngantukan, lapar-laparan, betul nggak? Di sini alasannya cuma satu, karena cinta amanah. Kalau nggak cinta nggak mungkin kita masih berada di tempat ini, betul? Betul nggak? Nggak mungkin. Ini alasannya karena kita masih ada mahabbah kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yarin Bu, berkah Bu, sejam, 2 jam, 3 jam kuat ngaji, berkah, betul? Pak, tahan-tahan maulidan mau 4 jam, tahan-tahan. Geningan nonton bola 2 jam kuat, betul? Ibu-ibu nonton kuat banget. Ngaji udah diomongin aja, gasar kanan, geser kiri ya. Kaki selonjoran. Udah biasa ngaji mengebul sirahna.
Ya makanya Masya Allah, Alhamdulillah, karena cinta kita berada di tempat ini. Karena cinta yang mengundang kita untuk dekat bersama Nabi besar Muhammad. Maka kita berharap setelah peringatan Maulid Nabi ini ada perubahan. Setelah perayaan Maulid Nabi ini berubah akhlak kita. Dari tadinya jelek akhlaknya jadi baik akhlaknya. Setelah peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan insya Allah sholat berjamaahnya makin rame. Lain di aminan hadir. Amin. Sholat subuh embung. Mudah-mudahan nih sholat nih ya Allah. Kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana perkara sholat, kewajiban sholat. Supaya masjid itu penuh, rame setelah acara maulid. Sebab sholat ini adalah penolong buat kita. Sholat ini kunci kebahagiaan. Salah satu azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Yang pertama, Allah angkat keberkahan daripada rezekinya. Amin. Kalau orang sering ninggalin sholat, maka Allah akan angkat keberkahan daripada berkah rezekinya. Duitnya banyak, tapi berkahnya sedikit. Ada yang duitnya sedikit, tapi berkahnya banyak. Gimana tuh duitnya banyak, berkahnya sedikit? Ada bu, Oi, sautin apa? Oi, Bu, ada orang gajinya 60 juta per bulan. Beraha? Salaki ibu sakitu henteu gajihna. Boro-boro. Berapa Pak gajinya sebulan? 60 juta. Tapi inilah yang disebut rezekinya nggak manfaat, rezekinya nggak berkah. Dia punya penyakit. Nggak boleh makan yang asem-asem. Lambung, karena dia punya lambung. Nggak boleh makan yang asin-asin, nggak boleh makan yang terlalu manis-manis ya Bu. Nggak boleh makan daging. Oh banyak pantangannya. Hidupnya tiap hari makannya bubur, sehari 3 kali. Gajinya baraha 60 jut. Hayang gitu, pengen begitu. Duit 60 juta yang bisa dimakan cuman bubur. Ya, yang bisa dimakan cuman bubur aja. Mending kita Pak, biar kata gaji pas-pasan, semuanya kita makan. Daging ayam, telur ayam, paha ayam, pala ayam, kandang ayam. Oh, Masya Allah, ini namanya berkah. Jadi setelah acara peringatan Maulid Nabi ini, coba mudah-mudahan akhlak kita makin baik, sholatnya makin rajin, ibadahnya makin bagus. Dan tujuan kita memperingati Maulid ini ingin mengenal siapa Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal dulu sama Nabi. Maka ada satu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak rindu, tak kenal maka tak cinta. Betul nggak? Betul nggak? Ibu dulu dinikahin sama suami, kira-kira yang pertama dilihat apanya dulu? Duit. Orang matre yang jawab duit ya. Karena akhlaknya, emang laki ibu punya akhlak. Waktu ngapel aja selonong boy ya Bu. Enggak sih Beb, ada lagi memang begitu. Cara jitu laki-laki kalau ngapel, apalagi anak-anak kiai. Oh ampuh nih laki-laki macem-macem. Bawa tasbih. Ngetoknya aja Pak, salamnya komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kos noek ceramah. Ngobrol depan calon mertuanya duduk. Astagfirullah. Ibunya ngintip di kamar, Neng, itu calon suami Neng ya Allah soleh banget. Kenapa Mak? Itu zikiran subhanallahnya harapan banget bapak maneh.
Astagfirullah, astagfirullah. Aa, udah makan, makan heula atuh. Ente puasa cenah. Masya Allah. Pan penting puasana beurang penting, soleh pisan ya. Itu cara jitu laki-laki betul. Jam baraha ieu teh cenah. Kunaon cenah? Tos isya cenah. Nanyakeun waktu salat. Belum masuk waktu salat aa. Alhamdulillah saking solehna belum waktu azan ge sudah salat duluan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kita mau lihat apanya lagi tentang Nabi. Paling cakepnya Nabi, paling indahnya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Nabi itu paling bagus, paling cakep fisiknya, indah fisiknya, bagus akhlaknya. Tidak ada pernah manusia yang menandingi ketampanan, kecakapan seperti Nabi Muhammad. Bu, pernah dengar nggak nama seseorang namanya Siti Zulaikha? Pernah? Siti Zulaikha ini jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Dan ketika itu orang-orang di sekitar kampungnya ngomongin Siti Zulaikha. Memang dari dulu udah ada yang namanya gosip. Di zaman dulu udah ada yang namanya dan pelakunya itu we jelema na awewe. Orangnya satu, mulutnya 14. Betul? Ini perempuan, Pak, perempuan. Rumahnya di sini, kabarnya sampai satu kecamatan tahu apa yang dia lakuin. Betul? Masak rendang, ayam goreng, semur jenggol, sambal terasi, buat status. Satu kecamatan tahu dia, Mas. Bu, kade dosa teka rasa eta. Dosa nggak berasa. Ibu masak, asapnya nyampe ke rumah tetangga. Tetangga 7 bulan belum makan, kecium asapnya, dosa. Bapak nyate habis malam, habis takbiran, habis lebaran haji, nyate keluarga besar, asapnya ke rumah tetangga nggak kebagian daging. Emang nggak dosa, Pak? Dosa. Bagaimana ibu foto-fotokan makanan? Ketika itu tetangga, berapa banyak tetangga yang lagi ngidam barangkali pengen masakan-masakan ibu ngan eraeun ek ngomong. Ibu asik-asikan 100 kontak di WA kita, tahu kita masak apa, ada hak mata yang harus ditunaikan. Lamun teu bagi-bagi jadi dosa. Kalau mau buat status makanan, tulis di bawahnya, mangga nu arek ka imah. Betul tuh, Pak? Yang status Nabi Bita Batur hukukul ain, ada hak mata, hati-hati. Dosa itu kalau ada orang yang sampai ngiler mau gara-gara ibu buat status. Mangga nu arek ka imah, tulisan mun teu era mah balik deui jelema. Ulah ditambahan eta tuh nya. Jangan ditambahin. Jadi emang sekarang zaman HP. Apa aja dibuat HP. Ada kejadian anak kecemplung tadi tulungan dipoto. Dijian status, semoga Allah menyelamatkan, maut ya jelema. Zaman anak muda, apalagi nih cewek-cewek sekarang, ya Allah, super alay. Gadis-gadis, Pak, kepleset dia jatuh, nggak langsung bangun, cicing. Dibuat status jatuhnya, langsung kirim WA, neng atoh atit anget. Apa maksudnya? Mulut dicadel-cadelkan gitu. Habib tanya sama ibu-ibu yang udah belasan nikah, belasan tahun kawin, masih cadel-cadelan teh jeung salaki. Coba kalau cadel-cadelan begitu malaki diapain?
Betul, ditabok malakinya. Naon sih bang, ngomong naon sih eta, ngomong nu ecereug. Akhir zaman. Ada megang handphone nih ibu-ibu zaman sekarang ya? Iyalah ibu-ibu milenial kalau nggak megang handphone, rasanya kurang update. Betul nggak? Betul nggak? Ada satu hal yang perlu kita tahu di dalam media ini, di dalam handphone ini, bab handphone ini. Adapun istri, seorang istri haram, nggak boleh buka-buka handphone masuk privasi suami tanpa seizin suami. Diam, biarin. Ini masalah hak dan batil. Betul? Betul. Makanya cari pemimpin yang adil. Nyambung tuh tadinya. Betul? Makanya cari pemimpin kita yang harus yang jangan cuman janji-janji manis doang, betul? Makanya banyak rakyat Indonesia yang mati karena mengidap penyakit diabetes. Terlalu banyak memakan janji-janji manis dari pemimpin. Pokoknya kalau saya jadi presiden, rakyat Indonesia nggak ada yang kelaparan. Lamun dalala harma. Karena hati-hati, insya Allah mudah-mudahan kita temukan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang adil, yang amanah, yang bisa memakmurkan bangsa, rakyat, yang cinta kepada rakyat. Siapapun itu, Allah tunjukkan dan Allah pilihkan pemimpin buat kita yang terbaik. Amin ya Rabbal. Habib bahas-bahas pemimpin ada di temanya. Habib bahas nanti, senggol dikit dong ke pemimpin. Terusin, lanjut. Jadi balik lagi ibu, nggak boleh seorang istri masuk privasi suami di dalam hal handphone. Nggak boleh buka-buka handphone suami tanpa seizin suami. Hukumnya nggak boleh. Betul nggak? Setuju nggak? Nggak boleh. Termasuk masuk privasi bukan cuma handphone, ini ilmu. Masuk buka-buka dompet. Setuju Pak? Nggak boleh. Istri itu tidak boleh menguasai suami dalam hartanya, dalam handphonenya, dalam apapun itu. Istri itu wajib dan harus taat kepada suami. Betul Pak? Biarin aja, bere menang heula Bu, engke urang beakeun kedua. Betul nggak? Begitu juga buat suami, jangan doyan kawin. Nuntut istri buat cakep, biar cantik, modalan embung. Sian bini kita kesian Pak, bini kita kesian. Dia nggak mau minta duit, kesian. Mau beli make up malu rasanya, kesian sama suami meminta. Sampai lipstik dikorek-korek begini. Betul nggak? Ngomong mama dandan biar cantik, modal ewe. Bapak kasih 5 juta tuh istri, suruh ke salon, balik Britney kalah cantik Pak. Betul nggak? Hobi nonton dangdut, dangdut di mana disamperin, ngomongnya biduannya cakep-cakep. Bini kita bisa lebih cakep daripada biduan. Betul nggak? Kasih duit 5 juta mah, bulu mata mama biar panjang pakai kemoceng. Nih beliin bedak, terigu, tepung, campurin biar lebih putih dari mayat. Harus begitu sama bini. Sian bini-bini kita ya Allah, harusnya diolesin. Ini minyak gorengan diolesin ke dia. Harusnya hand body ya Allah. Kalau tidur ngegaruk dikit, krek, asap semuanya. Auzubillahi min zalik. Jadi itu dalam hukum Islam. Nggak boleh istri masuk privasi suami. Dalam hal dompet, dalam urusan handphone. Sebaliknya, kalau laki-laki wajib kontrol dan lihat HP istri-istri kita. Dan istri nggak boleh nguci-nguci HP. Ini dengerin ceramah apalagi adu domba nih. Ini betul. Balik paseang ke.
Bu, nggak boleh. Tapi kalau suami kenapa? Bib, kayaknya nggak adil. Kenapa kalau istri itu nggak boleh buka handphone suami? Kalau suami itu harus dan bahkan wajib lihat-lihat HP istri itu, kenapa kok kayak nggak adil? Bu, bukan nggak adil. Islam mengajarkan arti tarbiyah. Islam mendidik kita. Ibu, kalau di dalam HP suami kita ada maksiat, ibu dapat dosa enggak? Enggak. Tapi sebaliknya, kalau istri kita maksiat dengan handphonenya, bapak yang ikut dosa. Karena tanggung jawab suami itu. Makanya lihat, hati-hati. Kadang-kadang istri-istri kita selfie dilihat sama beribu-ribu banyak itu mata laki-laki yang mandang istri kita. Dosa itu suami ngediemin. Suami dosa ngebiarin istrinya pasang status foto-foto, apalagi buka aurat, dibuka, dilihat di media sosial. Suami diam. Hati-hati, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu. Makanya lihat, kontrol cek. Mama ini siapa? Mama cetan my love nih. Beneran Pak, bukan siapa ini? Ini tukang spray Pak. Oh, tukang spray. Ada my love mereknya spray ya. Jadi harus dicek. Termasuk bagaimana kita ngecek handphone anak-anak kita. Kenapa kok zaman sekarang orang tua demen banget ngeracun anak-anaknya dengan handphone? Ngomongnya sayang, ngomongnya cinta. Ibu bapak bukan ngasih madu, tapi itu ibu dan bapak sedang memberikan racun kepada anak-anak kita. Saya Bu, belum ada zaman Android dulu waktu masih SD. Saya masih kecil, masih anak-anak zaman ngaji, belum ada yang namanya Android. Tapi saya tergoda ketika mau ngaji jam 6 maghrib. Di jam 6 maghrib ada film namanya Subasa. Benar itu, zaman saya itu dulu ada film namanya Subasa. Maka kadang-kadang habis sholat maghrib nggak ke pengajian, nonton Subasa dulu baru ngaji. Kita udah bisa tergoda dulu, belum ada Android. Bagaimana anak-anak sekarang yang dijejelin handphone sama orang tuanya? Dikasih handphone sama orang tuanya, orang tua nggak kerasa sedang meracun. Ibu bapaknya ya Allah lagi tahajud tengah malam, indungna ibuna baca Al-Quran, bapaknya berdoa semalaman, anaknya di kamar main handphone, sedang maksiat, sedang video callan dengan yang bukan mahram. Bagaimana doa kita mau diijabah sama Allah? Bapaknya doa sampai nangis-nangis, ibunya baca Quran jam 3 malam, anaknya lagi video callan. Bagaimana doanya mau diijabah? Kira-kira malaikat masuk nggak? Kira-kira doa diijabah nggak? Gimana mau diijabah? Di rumah kita masih ada orang yang bermaksiat. Hati-hati. Ini zaman ya Allah, mesti hati-hati ibu bapak. Ini zaman nggak kayak zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu pacarannya udah beda. Kita saksikan orang-orang pacaran, anak-anak sekolah pacarannya bagaimana? Udah terang-terangan depan mata. Kadang di rumah makan, maaf, pangku-pangkuan ini anak sekolah. Ini maksiatnya ya Allah. Sekarang gampang banget orang buat maksiat. Apalagi dinamanya di handphone nih. Dari zaman dulu perjudian udah ada. Zaman dulu perjudian udah ada. Togel ada, perjudian ada. Cuman sulit kita dapatkan. Dan orang yang mau pasang togel ngumpet-ngumpet karena malu kalau ketahuan. Tapi zaman sekarang secara nyata semua anak bisa bermain judi. Semua anak bisa bermain judi dengan apa? Dengan HP. Ada nggak aplikasinya? Ada nggak? Ada nggak di handphone orang bisa berjudi? Ada nggak? Namanya apa? Judi slot. Ada. Yang masih suka main, yang masih suka berjudi dengan handphone, tidak akan menjadikan engkau kaya. Orang yang main judi nggak mungkin kaya. Tapi Bib, sekali masang hadiahnya gede pertamanya, kesononya nggak ada lagi. Kesononya habis tuh duit. Lihat orang yang candu judi. Yang candu judi makin kaya makin miskin. Makin kaya makin miskin. Makin miskin nggak ada makin kaya. Orang hati-hati. Nih di handphone dulu, dari zaman dulu maksiat udah ada,
Tapi zaman sekarang lebih gampang dan lebih mudah didapatkan orang yang bermaksiat, yang berzina. Ada nggak aplikasi buat berzina? Di handphone ada nggak? Ada. Ternyata di handphone ada. Dan gampang kan kalau laki-laki mau dapatkan perempuan, ada aplikasinya, ada fotonya, ada harganya, bisa langsung. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Maka untuk itu kita kembalikan lagi agar anak-anak kita, generasi kita semuanya, generasi yang mencintai Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ahsanan nas khalqan wa khuluqa, sebaik-baiknya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, terusin gak nih bu? Terusin gak nih? Ngantuk belum? Lanjut, masih semangat. Jadi Siti Zulaikha tuh waktu itu diledekin. Hei Zulaikha, kamu ini gimana sama anak angkat kok jadi demen sama? Kata Siti Zulaikha, kamu nggak tahu tampannya Yusuf itu seperti apa. Saya undang kamu semuanya, semua istri-istri bangsawan, anak-anak bangsawan, anak-anak raja, anak orang kaya, anak pembesar diundang sama Siti Zulaikha ke istananya. Setelah itu, karena ini ngomongin Zulaikha terus, ngegosipin Siti Zulaikha terus. Gimana Siti Zulaikha bisa jatuh cinta dengan Yusuf anak angkatnya yang tahu kecilnya? Kata Siti Zulaikha, kamu belum tahu tampannya Nabi Yusuf. Ayo, diundang semua dan mereka datang. Disiapkan makanan, disuguhkan makanan. Lihat perempuan-perempuan itu ketika dia sedang memegang pisau, ada buah di samping kanan dan kirinya, tiba-tiba Nabi Yusuf ngelewat. Saat Nabi Yusuf ngelewat, maka ini perempuan-perempuan terpesona melihat ganteng dan tampannya Nabi. Bukan hanya terpesona bu, sampai dia mengiris-ngiris tangannya sampai terluka dan berdarah, tidak berasa karena terpesona melihat tampannya Nabi. Pertanyaannya bu, ibu lagi motongin bawang, pernah nggak lagi suami lewat motongin bawang ibu, suami lewat dari sawah, tiba-tiba nggak berasa terpotong dan teriris tangan ibu karena melihat ketampanan suami, pernah nggak? Pernah nggak sampai ngiris-ngiris tangan ngelihat suami lewat, pernah nggak? Beneran nih? Nggak pernah. Berarti suami ibu kurang. Habib nggak bilang gitu. Kata Siti Aisyah begini, andai saja saat itu dan waktu itu yang lewat bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang dan wanita-wanita itu yang berkumpul bukan hanya memotong tangan-tangannya, sampai memotong jantung-jantungnya pun tidak akan terasa karena melihat tampannya Nabi besar Muhammad. Ini bicara gantengnya Nabi Muhammad dulu nih. Keringatnya Nabi Muhammad karena para sahabat seperti apa? Tetesan keringatnya Nabi Muhammad bagaikan mutiara yang berkilau. Ini keringatnya ada nggak kira-kira keringat kita model begitu? Keringat Nabi tetesannya seperti tetesan-tetesan berkilau yang bercahaya. Sampai salah satu istrinya Nabi Muhammad itu, kalau Rasulullah bu Rasulullah pulang dari mana-mana, itu ada Siti Aisyah setiap kali menyiapkan sapu tangan karena tahu keringatnya Nabi ini mulia, keringatnya Nabi wangi, keringatnya Nabi ini barokah. Kemudian setiap dibukakan pintu ada Rasulullah, dielap dengan sapu tangan Siti Aisyah wajahnya Rasulullah. Ditempatkan di satu wadah, diperas. Makanya Siti Aisyah senantiasa memakai make upnya, maskernya dengan keringatnya Nabi. Siti Aisyah pakai maskernya dengan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen glowing, Siti Aisyah dengan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maskeran bu, ada masker lumpur tuh ibu-ibu sampai hijau mukanya tuh, matanya kasih tomat bonteng.
Bortol, kacang panjang, wah mukanya udah kayak sayuran. Pengen glowing, saking pengen glowingnya. Nabi Muhammad gak butuh itu, udah bercahaya. Keringetnya aja dipakai tadah sama Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah itu terkenal dengan Humairah, wajah yang kemerah-merahan. Wajahnya yang kemerah-merahan, Bu, bukan dipakai dipoles pakai, iya bukan, foto merah kayak apel, pas ketemu kayak salak. Beruntusan, palsu kan foto Maya. Nabi Muhammad SAW. Nah makanya ikutin, Bu, dipakai masker oleh Siti Aisyah itu keringatnya Nabi. Ibu ikutin. Kalau suami pulang dari sawah, habis macul, habis ngojek, bukain pintunya, siap-siap ambil apa? Kanebo. Lap, tingali keringat suami kita. Bercahaya nggak? Mutek. Ingat Nabi SAW. Sampai Ummu Sulaim ini diam-diam, karena Nabi itu selalu banyak keringat yang keluar dari tubuh Nabi. Sampai diam-diam Ummu Sulaim itu ngambil wadah, nadahin keringatnya Nabi. Ketahuan sama Rasulullah. Hei Ummu Sulaim, mau ngapain? Ya Rasulullah, saya pengen nadah keringatmu, pengen saya kumpulkan untuk aku jadikan minyak wangi. Saya tidak pernah menemukan minyak wangi yang paling mahal dan paling harum menandingi keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi keringatnya Nabi nih nggak pernah ada yang menandingi. Minyak wangi yang paling mahal pun tidak akan bisa menandingi dengan keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi itu, Pak, Bu, kalau jalan dari kejauhan wanginya udah nyampe. Sahabat itu udah tahu bentar lagi Nabi akan datang. Kenapa? Wanginya sudah sampai. Atau enggak, sahabat sudah tahu Nabi habis ngelewat sini. Kenapa? Nabinya udah di sono, wanginya masih ada. Nabi itu kalau duduk di satu perkumpulan beberapa hari wanginya masih ada, dan orang pasti mengira Nabi habis duduk di sini. Nabi dari jauh, Bu, wanginya udah kecium. Model kayak kita ada nggak? Urangna di ditu kelek nanggus harapan kieu. Keteknya udah bau sini ya. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi kalau megang anak kepala anak kecil, dipegang oleh Nabi, disentuh kepalanya, temennya pasti bilang, kamu habis dipegang Nabi ya? Kenapa? Tercium berhari-hari kepala anak kecil kalau dipegang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, inilah akhlaknya Nabi, inilah keutamaannya, inilah keagungan daripada fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai musuhnya pun, Bu, namanya Abu Jahal. Abu Jahal nggak demen sama Nabi, benci kepada Nabi, musuhin Nabi. Tapi Abu Jahal kalau papasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tutup wajah. Diambil namanya selendang, diambil namanya sorban, ditutup wajahnya. Ditanya sama teman-temannya, Abu Jahal, kamu benci kepada Rasulullah, kamu gak demen kepada Rasulullah, tapi kenapa kalau papasan dengan Rasulullah selalu engkau tutup wajahmu? Apa jawab Abu Jahal? Saya takut kalau mandang Rasulullah akan jatuh cinta. Masya Allah, musuhnya aja takut kalau lihat Nabi jatuh cinta, makanya tutup wajahnya. Ada gak kira-kira kita ketemu musuh begitu? Atau musuh ketemu kita nutup muka, ada gak? Takut jatuh cinta, ada gak? Ada nggak orang ketemu kita nutup muka? Ada yang punya utang tuh begini, bukan takut jatuh cinta, takut ditagih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Abu Jahal nggak demen sama Nabi, musuhnya Nabi. Tapi lagi ngobrol, coba sebutkan keburukan Nabi Muhammad. Tidak ada. Saya tidak temukan ini manusia berbohong satu kali pun. Musuhnya kalau ngomongin kebaikan. Ada enggak kira-kira kita punya musuh kalau ditanya tentang kita ngomongin baik apa jeleknya? Baik apa jeleknya? Jelek. Tapi Nabi Muhammad ketika musuhnya ditanya, ceritakan tentang Nabi Muhammad, yang diceritakan semua kebaikannya, bukan keburukannya. Orang kafir, orang Mekah itu, Bu, yang benci sama Nabi, tapi kalau nitip barang sama Nabi. Saya punya duit, punya harta, punya barang, nggak mau dititip sama keluarga sendiri. Kenapa? Nggak percaya. Tapi ketika dititip kepada Rasulullah, dia percaya. Tapi musuhnya, tapi dia percaya menitipkan barang-barang kepada Rasulullah. Makanya Nabi digelari dengan gelar Al-Amin.
Nabi itu sangat amanah. Model kayak kita dititipin sama musuh, titipin motor we pak. Musuh dititipin motor sama kita, diapain tuh motor? Dijual, balik nggak ada, hilang cina. Nabi amanah, walaupun dengan musuh sekalipun Nabi sangat beramanah. Kita kadang-kadang nggak amanah, hal-hal kecil kadang-kadang udah nggak amanah, betul nggak? Bukan masalah uang, masalah titip salam kadang-kadang ini amanah kita nggak sampaikan. Kita ketemu orang yang kita kenal katanya titip salam ya sama keluarga, nah kita nggak sampaikan, dosa. Ini amanah, kita sudah tidak amanah. Ini hal kecil. Ini orang mana namanya, kampung apa? Karangraharja. Orang Karangraharja pergi melaksanain ibadah haji di Mekah, ketemu lagi orang Karangraharja lagi kerja. Iya sama-sama, iya kita orang Karangraharja. Pas mau pulang salam ya sama orang Karangraharja. Oh iya, nah ini amanah. Salam sekampung harus disampaikan. Ketokin tuh pintu satu-satu, ada salam dari sono, ada salam. Hati-hati itu. Kan amanah yang kecil kadang-kadang kita nggak tunaikan. Harus jujur. Salamin nggak mau, ente bilang saya nggak mau tanggung jawab. Gitu sekarang tegas ya. Itulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kita mau lihat kehidupannya siapa yang bakal kita jadikan contoh. Mau lihat sabarnya Rasulullah. Mau lihat akhlak terbaik, lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Mau lihat dalam rumah tangga, lihat rumah tangganya Nabi besar Muhammad. Romantisnya Rasulullah bagaimana? Apa yang mesti kita contoh dari Rasulullah? Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, Bu. Nabi udah lama nikahnya dengan istrinya, tapi keromantisannya nggak pernah hilang. Romantisnya Nabi kepada istrinya nggak pernah hilang. Pernah satu ketika Siti Aisyah lagi minum di gelasnya, Nabi minta minum. Wahai Aisyah, ambilkan aku air minum. Diambil sama Siti Aisyah, dicari mana bekas istrinya yang minum tadi, diteguk, diminum lagi bekas mulut daripada istrinya. Bapak osok itu tara, osok tara, ek mimilu saha sih dalam rumah tangga. Gitu. Di mana bekas istri minum ambil, mana bekas mama mah minum, pahit mah minum bekas istri kita. Nabi pun begitu mengajarkan kepada kita romantis. Sampai maaf saya punya guru menyampaikan, ketika kita walaupun sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun, dalam seminggu itu upayakan, ini kunci harmonis, kunci romantis dalam rumah tangga. Dalam seminggu upayakan makan sepiring berdua laki bini. Beb nggak sekolot, arek nggak boga incu, makan sepiring berdua. Ada tuh suami istri tiap hari makannya sepiring berdua. Ini romantis banget. Lain romantis pun meli piring pepes wae. Karena begitu bini nih, kalau lagi marah tiba-tiba jadi kuat, mesin cuci bisa keangkat. Bener tuh Pak? Yang biasanya nggak akan ngegeser mesin cuci minta dibantuin ya. Kalau lagi ngadat mesin cuci diangkat sendiri. Hebatnya tuh bini. Lihat, kita mau ikutin. Jadi makan sepiring berdua, suap-suapan pun nggak apa-apa. Nabi ngajarin kita buat romantis. Bu, Pak, jangan gengsi. Kalau mau rumah tangga harmonis, tetap nyaman, baiti jannati, rumah tuh adem, masuk rumah tuh seperti surga. Makan suap-suapan. Ibu suapin laki udah pernah belum? Sering nggak? Suapin. Makan ikan berdua tuh, cucuknya dulu kasih laki, bapak cucuk nah. Makan sepiring berdua. Betul nggak? Betul? Betul. Mau lo lihat romantis apa? Nabi itu Pak, nih buat laki-laki Pak, Nabi itu kalau dalam berperang gagah. Nabi itu sangar ketika berperang. Sampai sahabat mengatakan Rasulullah ketika di medan peperangan seperti orang yang tidak pernah romantis. Nabi Bu kalau perang seperti orang yang tidak pernah romantis. Sangar, gagah, berani. Tapi kalau masuk rumahnya seperti orang yang tidak pernah berperang. Kalau masuk rumahnya lembut, santun kepada keluarganya.
Jadi adat marahnya nggak dibawa ke rumah, enggak, disimpan. Ini waktunya di rumah, lembut kasih sayang. Jangan mentang-mentang preman pasar, mah bini dijadiin kayak orang. Bikin kopi dicekek dulu, bini bikin gua kopi cepat. Laki-laki model apa begitu, betul. Lihat Nabi galaknya ketika berperang di luar, tapi masuk rumah seperti orang yang tidak mengenal peperangan. Lemah lembut Rasulullah. Kok apa namanya dalam rumah tangga rayuan itu ada kan? Seperti Nabi bagaimana merayu Siti Aisyah. Ibu suka dirayu nggak? Suka sama laki? Alhamdulillah. Suatu ketika Siti Aisyah, Rasulullah ketika itu pulang dari berperang, di perutnya ada bekas daripada tusukan pedang. Dipegang sama Nabi. Turunlah dari kendaraan Rasulullah sampai rumahnya, dipegang sama Nabi. Nabi ngumpetin supaya Siti Aisyah nggak tahu. Pegang gini perutnya. Tiba-tiba Siti Aisyah ngelihat Nabi dalam apa kesusahan, dipayanglah oleh Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah melihat Nabi megangin perutnya gini, ditanya, "Ya Rasulullah kenapa?" "Oh ini berdarah," katanya, "dikit." Bilangnya dikit, berdarah dikit. Yang ditanya sama Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai suamiku sakit." Apa jawabnya? Apa jawab Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah sakit?" Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, tadi di jalan sakit banget, tapi pas ngelihat wahai engkau Aisyah, hilang rasa sakitnya." Romantis nggak? Begitu kita juga Pak, kacugak ya. Balik di motor, nyampe rumah ditanya sama istri, "Pak sakit?" "Tadi mah di jalan sakit." Pas ngelihat mama kayak beling mukanya. Pas ngelihat mama langsung nggak sakit lagi. Kalau bilang sakit diomelin. Bukan romantis, itu mah jadi takut ya. Begitu. Ada kan setiap dalam Nabi itu nggak kaku. Yang kita Nabi itu nggak kaku, Nabi itu romantis, Nabi itu ada candanya. Nabi itu romantis dalam rumah tangga, ada rayuannya, ada gombalnya kepada istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus begitu, biasakan. Kalau istri masak gosong, jangan marahin istrinya, kompornya marahin. Istri seneng banget dibegituin ya. Mama kalau bangun bobo aja, "Ya Allah cantiknya kayak bidadari." Bangun bobo cantiknya kayak bidadari. Walaupun ini bini tahu kalau bangun tidur ngaca mukanya hancur. Tapi tetap aja kalau suami bilang kayak bidadari, senang nggak? Senang. Ibu pun harus belajar begitu, merayu suami. Bapak juga kalau bangun bobo, masya Allah ganteng Pak, kayak malaikat Ijrail cuman. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Maka tanamkan kecintaan dalam hati kita, dalam sanubari kita kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sepeninggalnya Nabi Muhammad, kalau tidur istrinya cerita, setiap kali Abu Bakar bangun dari tidurnya, saya lihat bantalnya basah dengan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad. Bapak itu setiap bangun tidur bantalnya basah dengan apa? Sayyidina Abu Bakar saking nahan rindu kepada Nabi Muhammad, ketika dimandikan Sayyidina Abu Bakar, jenazahnya tercium bau gosong. Bau dari mana ini? Seperti bau hati yang terbakar. Ternyata hatinya Abu Bakar yang setiap hari menahan rindu sampai gosong. Nahan rindu kepada Nabi besar Muhammad. Sayyidina Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi rindunya, cintanya dalam sama Nabi Sallallahu Alaihi. Sampai Uwais Al-Qarni kalau ada tetangga-tetangganya yang habis ngejenguk Nabi, ngelihat Nabi, dia tanya, "Gimana kabar Nabi? Gimana wajahnya Nabi?" Dia tanya secara detail. Satu waktu tetangganya nyeritain, "Wahai Uwais, kamu tahu nggak berita yang lagi rame dan viral?" "Berita apa?" "Ternyata Rasulullah dalam peperangan giginya patah." Kaget Uwais Al-Qarni. "Yang sebelah mana patahnya? Gigi apa yang patahnya?" Pulang Uwais Al-Qarni, ambil batu, kemudian dicari giginya, dipatahkan giginya. Kemudian datang lagi, "Sama enggak dengan patahnya gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Itu cinta sama Nabi, mengikuti siapa yang dicintai.
Sayyidina Sauban. Sayyidina Sauban itu Pak, badannya kurus. Kenapa badannya kurus? Apa nggak dimasakin sama bini? Kita ya, yang kurus-kurus takut sama bini, begitu rata-rata. Bukan apa? Bukan ridho. Sayyidina Sauban ini kurus Pak, badannya abis badannya karena nahan kangen sama rindu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak orang sini yang begitu? Badannya sampai kurus karena nginget Nabi, ada nggak? Ada nggak? Kurusnya karena takut sama bini. Sayyidina Sauban setiap kali habis dari rumah Rasulullah jalan, di tengah jalan ingat sama Rasulullah, balik lagi. Udah jalan dari rumahnya Rasulullah, di tengah jalan ingat sama Rasulullah, kangen sama Rasulullah, balik lagi ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Rasulullah, wahai Sauban, kamu tahu nggak, kamu nih bakal jadi penghuni surga. Kata Nabi yang bilang, wahai Sauban, kamu nih bakal jadi penghuni surga. Dijamin sama Nabi, ini doanya Nabi. Kalau kita udah dapat jaminan begitu, hidup semaunya. Sayyidina Sauban dikatakan sama Rasulullah, engkau bakal calon penghuni surga wahai Sauban. Pulang dia ke rumahnya, berhari-hari nggak datang ke rumah Rasulullah, sakit, badannya habis. Nabi samperin, tengokin, wahai Sauban, apa yang menyebabkan engkau sakit? Ya Rasulullah, saya ingat omonganmu. Yang jadikan saya sakit, saya teringat omonganmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang mana? Saya ingat engkau mengatakan bahwasanya saya akan masuk surga. Karena itu kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah, orang dijamin masuk surga enak, dia sakit. Apa yang dikatakan Sayyidina Sauban? Ya Rasulullah, saya kalau masuk surga tentu nggak sama dengan surgamu. Nanti di surga kita nggak ketemu ya Rasulullah. Itu yang saya khawatirkan. Kalau saya masuk surga, engkau masuk surga, tentu nggak akan sama surga saya dengan surgamu ya Rasulullah. Saya takut nanti di surga nggak bisa ketemu. Apa artinya surga kalau tidak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah? Lebih baik saya nggak usah masuk surga. Mending nggak usah masuk surga daripada di surga nggak bisa ketemu sama Nabi. Jadi nikmatnya surga nggak ada apa-apanya dibandingkan keindahan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Inilah hakikatnya cinta. Mudah-mudahan insya Allah dengan perayaan Maulid Nabi ini tambahlah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal Nabi. Rugi orang yang nggak kenal Nabi, rugi. Dunianya rugi, apalagi akhiratnya. Ibu, bapak, sholat kita aja Pak, walaupun ribuan rakaat, tapi dalam sholat kita nggak nyebutkan ngaran Nabi Muhammad, maka sholat kita tidak diterima. Kita bersyahadat, syahadatnya tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka tidak sah syahadatnya tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Kita berdoa malam-malam dalam waktu tahajud, tapi dalam doa kita nggak nyebutin nama Nabi Muhammad, bagaimana doa kita akan tembus ke langit? Kita pengen masuk surga tapi nggak bawa cinta sama Nabi Muhammad, mana mungkin kita bisa menembus pintu surga? Sedangkan syaratnya masuk surga adalah membawa cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya rugi kalau kita nggak mau dekat sama Nabi Muhammad, nggak kenal dengan Nabi Muhammad, nggak cinta sama Nabi Muhammad. Di dunia sudah menjadi orang yang rugi, apalagi nanti di akhirat. Yaumil kiamah kita nggak dipandang sama Nabi, sedangkan di hari kiamat satu-satunya manusia yang kita cari dari seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan bakal mencari satu orang ini yang bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka untuk itu kita hidupkan lagi syiarnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu panitia ada. Seperti biasa kita lanjut sholawat ke jamaah masjid. Ya. Untuk itu Ibu, saya ketitipan amanah untuk disampaikan. Ini Masjid Jami Ar-Rahman belum sepenuhnya selesai. Betul? Mau diselesain nggak? Mau nggak? Kira-kira kalau mau diselesain yang dibutuhkan apa? Apa? Dana. Bukan dana, bahan bangunan. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan apa? Material. Bahan
bahan bangunan. Bahan bangunan harus belinya pakai apa? Nah, maka untuk itu ayo sama-sama, ini kesempatan yang mulia. Jangan sampai ini bangunan diselesaikan sama satu orang aja. Satu orang biar saya yang selesaikan ini bangunan. Kita rugi dong, nggak kebagian berkahnya, nggak kebagian manfaatnya, nggak kebagian pahalanya. Kalau ini bangunan selesai, masjidnya dipakai ibadah, kita nyumbang walaupun satu semen, ini setiap orang yang ibadah, setiap orang yang sholat, pahalanya bakal nyampe kepada kita. Manukisot min malin bisodakoh bal yazdad. Tidak akan berkurang, tidak akan berkurang, tidak akan miskin orang yang mensodakohkan hartanya di jalan Allah. Bal yazdad, akan tetapi ditambah. Nggak akan pernah jatuh miskin orang yang orang yang gemar memberi. Ini ada bangunan kita belum beres, gotong royong ibu bapak, kesempatan mulia, jangan sampai banyak diambil kesempatan sama orang lain. Kita yang harus banyak mengambil kesempatan ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya semennya, saya pasirnya, saya ininya, harus semuanya. Bahkan kita berlomba-lomba yang paling banyak supaya paling banyak pahalanya. Setiap orang yang sholat kita kebagian pahalanya. Kalau kita udah meninggal gimana? Disampaikan pahalanya ke alam kubur kita, sampaikan ke barzakh, pahalanya disampaikan walaupun kita udah meninggal dunia. Karena ini sifatnya sedekah jariyah yang terus. Habib mau bawakan satu cerita, satu kisah. Ada orang bu punya rumah makan yang biasa, tapi subhanallah amalannya kalau hari Jumat digratisin orang-orang yang sholat Jumat makan. Lihat, apakah makin miskin, makin bangkrut? Ini usahanya rumah makannya, ternyata tidak. Maka Allah berikan kekayaan, cabangnya di mana-mana. Karena apa amalannya? Tiap hari Jumat ngegratisin makanan-makanan tersebut. Jadi nggak ada orang miskin, orang sedekah jadi miskin. Maka untuk itu, insya Allah, mana panitia? Ya Habib, keamanatan katanya mau ada. Oh iya, masya Allah. Oh langsung ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa membantu menyelesaikan pembangunan masjid ini. Amin. Amin. Enggak cukup dengan amin, tapi dengan fulus. Mudah-mudahan insya Allah Allah gerakan hati kita semua. Amin ya rabbal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon dimaafkan ada segala kekurangan, wabil khusus kepada para kiai, para asatidz, para habaib. Hadani Allah wa iyyakum majmain wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.